Corona sudah mengintai di teras rumah kita, menyisakan was-was yang tak lagi bisa ditawar harganya. Protokol kesehatan, harga mati untuk saling menjaga, agar semua bisa lebih waspada. Jika pandemi ini belum juga usai, siapkah kita dengan kebiasaan baru, agar kita bisa sesuai dan tidak terbengkalai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ros dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Dan pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua ilmu yang Bu Ros sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Amin. Baik anak-anak, tentu kalian masih ingat tentang teks yang kita pelajari kemarin. Tentang apa itu? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks diskusi. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke teks yang lainnya, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Dan inilah kompetensi dasarnya. Di awal video tadi, kalian sudah melihat paparan Bu Ros tentang kondisi pandemi saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian dengan kondisi pandemi saat ini? Ternyata sampai saat ini belum juga mereda ya. Bahkan bisa dikatakan sampai saat ini kondisi pandemi masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan mungkin ketika ini terkait dengan status waspada sebuah gunung berapi, maka ini sudah lebih dari status waspada, status awas. Bahkan ini sudah dalam kondisi yang gawat darurat. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, tentunya kita, Bu Ros, kalian, dan semua orang tentu berpikir bahwa dengan kondisi pandemi yang saat ini harus lebih ekstra hati-hati lagi. Kita harus bisa lebih menjaga diri, menjaga keluarga kita, menaati protokol kesehatan dengan baik. Nah, tapi pernahkah terpikir oleh kalian bahwa di luar sana ternyata masih ada orang-orang yang berjuang tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tidak hanya untuk keluarga mereka sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Tenaga medis atau tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, ataupun semua sivitas yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, mereka rela meninggalkan keluarga mereka untuk berjuang menyelamatkan nyawa banyak sekali umat manusia. Agar kalian lebih paham tentang gambaran kondisi pandemi dan bagaimana perjuangan para tenaga kesehatan di Indonesia khususnya, marilah kita simak video yang berikut ini. Tadi di posko juga rame banget. Udah dianggap belum sekian. Udah dong. Udah oke. 601. Momen paling banyak itu emang sekarang, minggu-minggu ini atau Iya, sebulan ini banyak. Biasa pasien IGD itu awal-awal 300, 400 gitu ya sebulan. Ini sekarang bisa 900 per bulan. Itu luar biasa. Ya, makan dulu, nanti dingin.
Jangan Pak, semua ya, nanti dicek kalau nggak diminum. Ya. Sebetulnya ini pasien banyak, ini belum puncaknya. Justru ini baru menuju puncak. Nah itu tenaga-tenaga tim itu memang udah pada habis. Disitulah satu kesatuan teamwork harus saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya. Jadi berdoa terus. Ya. Berdoa, minum obat yang rajin. Jangan kayaknya untung gitu, enggak ya. Harus positif thinking. Semangat ya Pak ya. Ya. Baik anak-anak, kalian sudah melihat bagaimana perjuangan para tenaga medis untuk berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang, bukan hanya ribuan, tapi sudah jutaan orang di Indonesia. Nah, kira-kira dari video yang sudah kalian lihat, apakah yang terpikirkan oleh kalian? Tentu saja, dari video tadi kita mendapatkan motivasi yang sangat besar sekali untuk lebih menjaga diri, untuk lebih bisa menjaga orang lain. Dengan apa? Dengan tetap menaati protokol kesehatan, dengan tetap menjaga jarak, dengan tetap memakai masker, dan tetap berada di rumah. Untuk apa? Agar tenaga medis di luar sana yang saat ini sedang berjuang mati-matian, perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Perjuangan mereka kita bantu dengan kita tetap berada di rumah, dengan kita tetap menaati protokol kesehatan dengan sangat baik. Nah, berarti dari video tadi kita mendapatkan inspirasi untuk bisa lebih baik dalam kondisi pandemi saat ini, agar kita bisa saling menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan tentu saja menjaga tenaga medis di luar sana yang saat ini sedang berjuang mati-matian. Nah, terkait dengan hal ini, ternyata video tadi dan apa yang bisa kita ambil dari video itu ada kaitannya dengan teks yang akan kita bahas, yaitu teks cerita inspirasi. Nah, namanya saja teks cerita inspirasi. Pasti ada sesuatu yang menginspirasi kita, yang memberikan kita motivasi yang luar biasa untuk bisa melakukan hal yang sama. Tentunya melakukan kebaikan. Agar kalian lebih paham apa itu teks cerita inspirasi, marilah kita bandingkan dua teks berikut ini. Teks 1. Kisah Bu Guru Yuyun pada masa pandemi COVID-19, penulis Mahirautul Harumaini. Pandemi COVID-19 belum juga pulih, angka kematian juga semakin bertambah. Hal ini menyebabkan pemerintah menerapkan PSBB di beberapa daerah. Namun keadaan ini tak menyurutkan semangat para pejuang ilmu untuk tetap belajar dan mengajar. Pada tulisan saya kali ini, saya akan sedikit menceritakan beberapa guru yang kreatif dan inspiratif di tengah pandemi saat ini. Mengisahkan seorang guru dari kota Semarang yang kreatif dan inspiratif dalam mengatasi pembelajaran daring saat ini, yaitu Ibu Yuyun. Beliau merupakan seorang guru di SMA 5 Kota Semarang yang mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Salah satu mata pelajaran yang mungkin saat ini kurang diminati oleh siswa. Dalam sebuah wawancaranya bersama Bapak Gubernur Kota Semarang, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, beliau mengatakan bahwa memiliki cara tersendiri dalam melakukan pembelajaran daring. Beliau juga mengatakan bahwa perbedaan konsep dari setiap guru serta layanan internet yang kurang memadai bagi daerah pelosok mengakibatkan adanya perbedaan penerapan dalam pembelajaran daring saat ini. Banyaknya guru yang kurang memahami teknologi serta layanan internet yang kurang memadai mengakibatkan guru hanya bisa memberikan tugas sebagai langkah praktis yang mereka lakukan. Yang telah dilakukan dan kebanyakan banyak yang merespon bahwa pembelajaran daring itu menyenangkan. Menurut Ibu Yuyun, untuk mendapatkan respon yang baik diperlukan interaksi yang baik antara siswa dan guru. Apabila seorang guru sudah mampu memahami karakter siswa, maka guru mudah dalam mengambil hatinya siswa.
Beliau juga menuturkan bahwa dalam kasus ini tidak ada yang bisa disalahkan jika masalah tugas yang menumpuk biasanya terjadi ketika siswa tidak mengerjakannya sesuai jam yang ditentukan. Hal itu beliau katakan sesuai dengan pengalaman dari anak beliau sendiri. Guru yang dibutuhkan tidak hanya guru yang cerdas serta segi intelektual, tapi guru yang kreatif dalam proses pembelajaran dan mengatasi permasalahan. Pekerjaan guru harus diniatkan dari hati mengabdi, tidak untuk kepentingan pribadi dan rezeki, sudah ada pengaturnya sendiri. Jika sudah ditanamkan dalam hati, maka akan ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Untuk para generasi muda yang akan menjadi guru, maka persiapkan dirimu. Negeri ini menunggu aksi dan hasilmu. Jadilah guru kreatif yang mampu membuat peserta aktif tanpa terkikis. Sumber www.kompasiana.com. Teks 2. Bu Muslimah. Nama lengkap beliau adalah Muslimah Hafsari, lahir di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, 27 Februari 1952. Muslimah Hafsari lahir dari pasangan K.A. Abdul Hamid dan Salma Syarif. Menikah dengan seorang pegawai PN Timah bernama Hazali Ali. Bu Muslimah adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan dari pernikahannya mempunyai 3 orang anak. Wanita lembut ini adalah pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Bu Muslimah merupakan salah satu tokoh yang diangkat dalam novel paling fenomenal di Indonesia, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kehidupan Bu Muslimah di SD Muhammadiyah. Lulus dari Sekolah Kepandaian Putri SKP Muhammadiyah pada usia 16 tahun dan mengabdikan dirinya untuk mendidik murid-murid di SD Muhammadiyah Gantung, sekolah yang dirintis pendiriannya oleh kakeknya sejak diangkat menjadi PNS sekitar tahun 1986. Ibu Muslimah kemudian mengajar di SD Negeri 1 Desa Lintang, Kecamatan Gantung hingga tahun 1989. Lalu mengajar di SD Negeri 6 Kecamatan Gantung dari tahun 1989 hingga sekarang. Bu Muslimah adalah figur guru yang pada akhirnya menginspirasi Indonesia, walaupun pada awal mengajar dulu beliau menerima gaji hanya sebesar Rp7.000 per bulan atau bahkan kadang-kadang tidak menerima sama sekali. Tahun 2008 Bu Muslimah masih mengajar di SDN 6 Gantung Belitung. Muslimah muda ketika itu masih berumur 17 tahun, ia muncul di tengah guyuran hujan yang hebat dengan sebuah pelepah daun pisang di tangannya. Ia terus berjalan membelah derasnya tetesan air hujan, tujuannya ke SD Muhammadiyah di sebuah kampung di Belitung. Ia dapati beberapa murid berkumpul di sudut ruangan menggigil dan dengan rasa khawatir gedung sekolah yang akan ambruk. Perempuan itu lantas menghampiri dan membuatnya merasa nyaman. Ketika hujan mereda, pelajaran pun dimulai. Perempuan itu mengajari banyak hal, termasuk bagaimana memperjuangkan kebahagiaan, kemiskinan, dan segala keterbatasan fasilitas belajar bukanlah halangan untuk menjadi berprestasi. Sumber www.biografiku.com. Nah, dari perbandingan 2 teks ini tadi, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Burus berikan berikut ini. Kemudian kalian tulis di dalam buku tulis kalian, dan pekerjaan kalian ini nanti akan menjadi nilai keterampilan untuk pertemuan kali ini. Pertanyaannya adalah, setelah kalian mengerjakan tugas keterampilan di buku tulis kalian, tentunya kalian harus mengerjakan kuis untuk mendapatkan nilai pengetahuan. Berarti setelah video ini selesai, silahkan kalian langsung menuju ke akun Edmodo kalian, karena di sana sudah menanti soal kuis yang tentunya harus kalian jawab untuk mendapatkan nilai pengetahuan. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham dan agar kalian mengerti apa itu teks cerita inspirasi dan apa saja strukturnya, maka silahkan mulai mengerjakan tugas yang sudah Burus sampaikan. Nah, harapannya adalah setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian akan paham tentang apa itu teks cerita inspirasi dan kira-kira yang seperti apa teksnya dan apa saja struktur teks cerita inspirasi.
Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan di akhir pembelajaran ini, Bu Ros harapkan kalian akan lebih memahami tentang apa itu teks cerita inspirasi dan seperti apa sih ciri-ciri teksnya dan tentunya strukturnya ada apa saja. Dan Bu Ros ingatkan, kalian ketika mengerjakan soal keterampilan sangat diperbolehkan untuk mencari sumber jawaban dari buku paket kalian. Di sana sudah terpampang nyata jawaban-jawaban yang kalian perlukan untuk menjawab soal-soal nilai keterampilan. Dan setelah itu jangan lupa langsung ke akun Edmodo kalian untuk mengerjakan kuis sebagai nilai pengetahuan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata, Bu Ros mohon maaf. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.